Halo semua, jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Saya Miftahul Izzunatifah, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan. Di dalam video ini, saya akan membahas pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda atau sekarang generasi Gen Z. Berikut penjelasannya lebih lanjut tentang pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda serta proses lahirnya Pancasila. Pertama, proses lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dalam sidang BPUPKI. BPUPKI apa itu? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara Indonesia merdeka. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan gagasannya. Pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas. Apa aja 5 asas itu? 1. Peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan terakhir, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menekankan negara integralistik atau kesatuan antara individu dan masyarakat. Dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang berjudul lahirnya Pancasila. Itu poin pentingnya, lahirnya Pancasila. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno inilah yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Pas tanggal 1 Juni 1945 diperingati lahirnya Pancasila sampai sekarang. Sebelumnya, pembentukan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 menyusun Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal Pancasila dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah itu dilakukan sidang PPKI. PPKI pembentukan Panitia 9 itu pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan akhir seperti yang ada di pembukaan UUD 1945, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah semua proses lahirnya Pancasila. Apa sih pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda ini atau generasi kita yang dinamakan generasi apa? Generasi Gen Z. Pertama, nilai persatuan dan toleransi. Para pendiri bangsa berasal dari berbagai suku, agama, dan golongan, tetapi tetap bersatu untuk menemukan dasar negara yang mempersatukan kita semua. Itu ya. Kedua, semangat gotong royong dan musyawarah. Pancasila lahir melalui perdebatan dan musyawarah, bukan paksaan. Ini menunjukkan pentingnya dialog dan kompromi dalam memecahkan perbedaan. Ketiga, cinta tanah air dan nasionalisme. Cinta tanah air Indonesia ini. Perjuangan merumuskan dasar negara menunjukkan tekad untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati bagi bangsa sendiri. Selanjutnya, yang keempat, menghargai perbedaan. Pancasila menjadi titik temu antara berbagai pandangan keagamaan, budaya, dan ideologi. Nilai yang terakhir, meneladani keteladanan para pendiri bangsa. Seperti apa?
sikap rela berkorban, berjiwa besar, dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi patut dijadikan teladan. Dari semua pelajaran itu bisa diambil kesimpulannya, sejarah lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa dasar negara Indonesia lahir dari semangat persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Bagi generasi muda, memahami sejarah ini penting agar dapat terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah, masyarakat, dunia digital, ataupun di kampus ini. Sekian itu pembahasan dari video saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah.